Layarnya terang. Aduh. Bagus gede layar. Gue takut banget ibu aku di layar anjir. Kan ada Bu Anissa. Suara saya kedengeran? Kedengar Bu. Kedengar Bu. Coba. Bu Anissa. Bu Anissa. Ini Alfani gimana Alfani? Alfani. Oke. Alfani memang gimana? Ini mau OTW ke fakultas. Oh iya. Udah nanti keluar aja mau ngapain? Terus ya Pak. Ya Alfani kan nanti di sini luring kan? Atau mau saya keluarin nanti. Terus siapa lagi? Hayati. Ya Bu, kamu di mana? UTW fakultas. Hah? Oh, Kita doang. Iya, Yang sekarang kita luring doang. juga kan? Iya Bu, nanti offline. Oh iya. Iya, jadi yang luring itu nggak usah masuk Zoom. Ini tuh Zoom hanya untuk beberapa ya seperti pengumuman kalau yang kedua memang yang PKL juga ya, bukan hanya tinggal aja gitu. Artinya kan kalau bolak balik nanti yang bersangkutan harus kembali lagi ke PKL gitu. Jadi Zoom ini memfasilitasi teman-teman yang memang akan daring saja. Kalau teman-teman yang nanti luring tidak perlu masuk ya. Aduh, kenapa gue lagi? Gimana dong? Yang presentasi Mbak Alia itu. Alia. Saya Pak. Ini yang nanti saya jadikan. Karena bulan presentasi kan kami share screen kan Oh, di share screen-nya. Untuk yang share screen saudara Anissa. Anissa. Silakan di share screen untuk presentasi. Udah coba bisa nggak? Nah. Gak usah dulu Pak. Nanti ada yang di kegiatan temennya salah satu. Gimana mau? Ini nanti dilakukan di laporan akhirnya. Apa tadi katanya? Oh ini. Mohon maaf Pak, ulang lagi. Untuk laporan akhir seperti apa Pak? Jadi nggak dengar. Apaan? Green screen apaan? Oh, jadi tiga, nah sebelah saya ini ke arah semua.
Udah? Bisa Baik, dimulai. saya mulai ya untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, presentasi akhir hasil dari RKM. Silakan nanti presentasinya kira-kira 15 sampai 30 menit ya. Silakan presentasikan hasilnya. Terus mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa dilanjut dengan pertanyaan dari kita atau Pak Amir. Baik, Mbak Alia yang silakan mulai untuk presentasi. Baik Pak Firman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Kepada yang para dosen, sebelum kami memulai presentasi hari ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk pagi ini. Beli tanah di pasar baru, jangan lupa beli kecapi. Kami dari kelompok 1, izinkan kami mempresentasikan hasil riset kami. Kali ini riset kami berjudulkan pengembangan perpustakaan digital untuk membangun diskusi yang aktif dalam metaverse. Lalu ini adalah ada saya sendiri alias Alfabila, lalu ada Harisma Agustina dan Anissa Eki Febriani. Lanjut. Jadi yang melatar belakangi penelitian kami hari ini yaitu karena kemajuan teknologi yang semakin pesat di masa pandemi ini, banyak sekali pengusaha membangun inovasi terbaru. Contohnya yaitu dunia digital atau metaverse atau semesta meta merupakan salah satu teknologi virtual reality atau VR yang memungkinkan siapapun bisa memasuki dunia digital. Metaverse ini juga dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk menjalin diskusi yang aktif atau bersosialisasi dan tetap memenuhi protokol kesehatan yaitu menjaga jarak. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, metaverse ini tidak menutup kemungkinan bahwa konsep metaverse ini sendiri dapat digabungkan atau diaplikasikan ke dalam perpustakaan digital. Pada penelitian kami ini beberapa batasan masalah seperti penelitian ini hanya membahas prototipe yang kami rancang mengenai perpustakaan digital dalam bentuk metaverse. Kemudian dalam penelitian ini kami akan menampilkan prototipe perpustakaan digital metaverse yang kami rancang. Dan yang ketiga, perpustakaan digital metaverse ini masih belum bisa berfungsi secara penuh seperti perpustakaan digital pada umumnya. Lalu dalam penelitian kami ini menemukan beberapa dalam penelitian kami ini juga akan dibahas mengenai bagaimana perpustakaan berbasis metaverse, perancangan dari perpustakaan metaverse sendiri, dan bagaimana sistem perpustakaan digital metaverse. Tujuan dari penelitian kami ini mengenalkan perpustakaan dalam metaverse kepada masyarakat, serta memberikan gambaran kepada pengguna bahwa perpustakaan digital juga dapat menjadi tempat untuk berdiskusi sekaligus membaca buku di saat yang bersamaan tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Lalu tujuan penelitian kami ini juga untuk menjelaskan rancangan sistem perpustakaan digital dalam metaverse. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan ini yaitu memberikan rancangan perpustakaan digital dalam metaverse berupa prototipe yang kami desain, kemudian inovasi dari perpustakaan digital itu sendiri, serta memberikan sarana bagi pengguna perpustakaan digital agar dapat berdiskusi secara aktif sembari menggunakan koleksi yang ada dalam perpustakaan. Lanjut. Nah, studi pustaka yang kami gunakan yaitu ada buku yang ditulis oleh Laksman Pendit dengan judul Perpustakaan Digital Kesinambungan dan Dinamika. Dalam buku ini Laksman Pendit menjelaskan bahwa perpustakaan digital adalah masa depan dari perpustakaan tradisional. Hal ini, pernyataan ini dipertegas dengan adanya bab yang membahas mengenai skenario pengembangan dari perpustakaan digital. Lalu kemudian David menuliskan buku dengan judul The Metaverse Web 3.0 Virtual Cloud Economics. Dalam bukunya, David menjelaskan bahwa metaverse merupakan seperangkat pengalaman dalam dunia 3D yang saling terhubung, di mana setiap orang dapat bersosialisasi dimanapun dan kapanpun dalam bentuk digital.
Metaverse sendiri masih bermunculan sehingga memicu beberapa pengusaha atau investor-investor dari berbagai macam industri seperti e-commerce, media sosial, atau real estate, atau yang bisa kita kenal sebagai perumahan untuk membentuk suatu revolusi dari metaverse ini sendiri. Kemudian Valerie Hill menuliskan beberapa jurnal mengenai metaverse seperti Metaverse Libraries, Communities as Resource. Dalam penelitiannya, Valerie Hill menjelaskan bahwa potensi perpustakaan digital dalam dunia virtual seperti metaverse. Hal ini pun dapat membantu baik pustaka maupun pustakawan untuk memanfaatkan dunia virtual sebagai sarana pencarian informasi yang valid dan benar. Lalu Valerie Hill juga menuliskan jurnal Are Librarians Needed in Metaverse? Dalam tulisannya ini, Valerie Hill membahas mengenai pentingnya pengembangan perpustakaan virtual oleh pustakawan karena tren teknologi yang dapat berdampak pada perpustakaan dan pustakawannya sendiri. Teknologi akan selalu berkembang, sehingga pustakawan juga harus selalu mempelajari teknologi yang baru agar perpustakaan tersebut semakin berkembang dan maju. Metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu metodologi kualitatif dengan subjek dan objek kami adalah mahasiswa. Sumber data primer yang kami peroleh yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu sumber data sekunder kami melalui studi literatur dan analisis data kami berdasarkan narasumber secara langsung yang kemudian dirangkum menjadi suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan teori-teori yang sudah ada untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Lanjut. Metode perancangan kami dalam penelitian kali ini menggunakan object-oriented analysis dengan menganalisis masalah, menjelaskan proses yang terjadi pada sistem, identifikasi objek, menentukan atribut, serta mendefinisikan operasi. Lalu object-oriented design kami adalah memahami aplikasi sandbox, membuat plot plan, memasukkan atribut dan objek serta mengatur sistem dalam untuk bot. Lanjut. Sampailah kita pada di bab 4, hasil dan pembahasan. Gambaran perpustakaan digital berbasis metaverse merupakan penggabungan konsep antara perpustakaan digital dengan dunia virtual ataupun metaverse. Perpustakaan metaverse ini sedang dikembangkan. Perpustakaan metaverse yang kami kembangkan ini menggunakan perangkat lunak berbasis game, yaitu sandbox. Gambaran yang dibutuhkan dalam perpustakaan ini adalah perpustakaan konvensional yang dikonversi dalam bentuk virtual, sehingga tampilannya akan seperti perpustakaan konvensional namun dalam dunia digital atau virtual. Lanjut. Tabel keputusan fungsional, use case, dan flowchart yang telah kami rancang berdasarkan perpustakaan metaverse yang telah kami buat. Dalam pengembangan perpustakaan metaverse, terdapat beberapa keterbatasan dari perangkat lunak sandbox itu sendiri, sehingga beberapa fitur dalam tabel keputusan fungsional dan use case ada beberapa yang tidak dapat berjalan, sehingga fitur yang tersedia tidak memadai untuk menunjukkan perpustakaan metaverse, sehingga perpustakaan metaverse yang kami rancang ini bisa dibilang belum memenuhi syarat untuk menjadi perpustakaan metaverse sepenuhnya. Berikut adalah tabel kebutuhan fungsional, lalu kita juga membuat use case-nya. Sambil lanjut. Berikut adalah use case perpustakaan metaverse kami yang kami buat setelah kami merancang perpustakaan metaverse dalam sandbox. Lalu kemudian ada flowchart dari flowchart pengguna saat menggunakan perpustakaan metaverse yang kami rancang. Oke, lanjut. Berikut adalah tampilan perpustakaan metaverse. Di sebelah kiri sini ada tampilan bila pengguna sudah meminjam buku. Kemudian untuk bertanya pada bot ada di sebelah kanan seperti ini, tampilannya seperti ini. Lalu lanjut lagi. Berikutnya ini adalah tampilan buku yang akan dikirim. Jadi saat pengguna atau pustakawan ini memilih suatu buku, mereka akan menuju rak tertentu. Kemudian mereka akan memilih buku yang tersedia. Kemudian di bawah sini di sebelah kanan ada tampilan fitur untuk berdiskusi dengan pengguna lain. Berikut juga ada tampilan dari lantai 2 yaitu ruang diskusi seperti yang saya paparkan dalam plan di proposal riset kemarin. Lalu kemudian ada tampilan di lantai 3 seperti ini.
Lanjut. Untuk sistem perpustakaan digital metaverse ini, kami menggunakan aplikasi yang bernama Sandbox. Sandbox adalah dunia virtual atau metaverse di mana penggunanya dapat membangun, memiliki serta memonetasi pengalaman bermain game dengan mata uang mereka sendiri yaitu Ethereum. Jadi Sandbox ini menyediakan atau memfasilitasi orang-orang yang ingin membuat game lalu mereka publikasikan kepada orang-orang dan bisa juga diperjualbelikan dengan mata uang berupa Ethereum. Aplikasi ini mirip dengan Minecraft karena berupa blockchain atau berbentuk seperti kotak-kotak dan 3 dimensi. Perbedaannya adalah Sandbox ini memungkinkan pengguna untuk bertemu, berinteraksi, dan bermain game dengan orang lain seperti di dunia virtual. Kelebihan mengapa kami menggunakan Sandbox ini sendiri karena dalam mendesain perpustakaan metaverse ini, selama kami mendesain perpustakaan metaverse ini dalam Sandbox, kita tidak perlu memerlukan codingan yang rumit sehingga memudahkan kami untuk merancang beberapa fitur atau fungsi di perpustakaan metaverse, dan juga tools yang disediakan pun gratis sehingga dapat kami gunakan secara luas. Dalam sistem perpustakaan digital metaverse, Sandbox berguna sebagai aplikasi utama, dan sehingga pengguna yang ingin mengakses perpustakaan ini harus menginstal sendiri di dalam komputernya atau laptop pribadi dan membuat akun Sandbox. Untuk menggerakkan avatar atau karakter yang nanti dibuat oleh pengguna, mereka harus menggunakan tombol WASD dan mouse seperti pada game online pada umumnya. Dan untuk berinteraksi dengan pengguna ataupun berinteraksi dengan entitas-entitas yang ada nanti di perpustakaan metaverse, kita menggunakan tombol E. Lanjut. Kesimpulan dari penelitian kami ini yaitu metaverse atau meta universe adalah sebuah teknologi atau virtual reality yang memungkinkan siapa saja untuk memasuki dunia digital. Dengan menggabungkan dua konsep perpustakaan dengan metaverse dapat meningkatkan nilai efisiensi baik bagi perpustaka maupun pustakawan untuk menelusuri koleksi di perpustakaan tersebut. Selain itu, perpustaka juga dapat berinteraksi dengan perpustaka lain sambil membaca buku atau menggunakan koleksi yang ada. Perpustakaan digital metaverse yang kami rancang ini menggunakan perangkat lunak berbasis game yaitu Sandbox. Namun dikarenakan keterbatasan perangkat lunak, fitur yang tersedia tidak memadai untuk mewujudkan perpustakaan metaverse untuk berfungsi secara penuh. Hasil prototipe yang telah kami uji pun kepada 5 mahasiswa yang kami jadikan sebagai subjek dengan latar belakang yang berbeda, menurut mereka perpustakaan digital metaverse ini cukup menarik dan memiliki potensi yang besar karena seperti game online dan dapat berinteraksi satu sama lain dengan pengguna lain. Namun masih perlunya pengembangan yang lebih jauh agar dapat menjadikan perpustakaan itu berfungsi secara penuh. Lanjut. Langsung masuk ke saran yang kami dapat dari informan atau subjek atau mahasiswa kemarin yang kami wawancarai mengenai perpustakaan metaverse, yaitu perpustakaan yang dirancang ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perpustakaan ini akan bisa digunakan secara penuh jika kami dapat mengembangkannya dengan baik dan benar, dan software yang atau perangkat lunak yang kami gunakan ini memiliki update terbaru lagi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan hasil dari rancangan kami. Jadi langsung masuk ke aplikasi Sandbox ya. Udah di host. Udah di host. Nanti share dulu aja.
pembimbing. Suaranya masuk ke situ nggak? Enggak. Baik, kita sudah masuk ke sandbox-nya. Jadi ini adalah salah satu contoh karakter yang saya buat. Untuk menggerakkannya menggunakan kunci WASD. Lalu untuk interaksi dengan ini kita bisa menggunakan PDF. Dan di depan sini saya sudah menyiapkan bot yang sudah saya rancang. Dan kita bisa bertanya semapun ini. Dan nanti pengguna akan bisa memilih jawaban-jawaban yang sekiranya dibutuhkan oleh pengguna. Lalu kita juga bisa menuju ke arah sini. Karena ini prototipe, jadi saya membersihkan dua rak untuk prototipe kali ini. Dalam membersihkannya seperti ini. Jika pengguna ingin meminjam koleksi, maka dia akan salah satu rak, lalu akan memilih buku apa yang diinginkan, kemudian bisa seperti ini, dan dia akan mendapatkan buku seperti ini. Untuk memeriksa apakah buku sudah masuk dalam inventory atau penyimpanan karakter, kita bisa pencet keyboard I, kemudian nantinya akan muncul buku yang tadi muncul dalam keluar dari lalu di sini ada beberapa bot yang saya rancang untuk menjadi player. Kita bisa berkeliling di sini juga. Lalu di sini saya juga membuat ruang diskusi terkhusus yang tertutup. Bisa kita masuk juga. Lalu di lantai 3 ada ruangan lagi untuk para player jika ingin hanya sekedar untuk main dan berdiskusi di sini. Baik, kiranya itu saja dari presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nadia untuk pemaparannya. Mungkin sesi berikutnya ada saran atau masukan dari Pak Amin atau kita, silakan. Mungkin saya mulai dari saya sebagai pemimpin. Kalau dari saya lebih melihat ya konsep dari database.
untuk konsep dari Metaverse itu sebenarnya memang sulit ya kalau memang dibangun dari awal, dari modeling terus mulai dari coding juga. Tapi ya karena waktu dan jadi Mbak Alia kemarin simulasi saja ya, mengenalkan konsep atau bayangan seperti apa sih perpustakaan metaverse seperti yang ingin dikembangkan. Jadi menggunakan aplikasi Sandbox, saya rasa ya sudah lumayan ya untuk konsep yang ditunjukkan atau dipaparkan oleh Mbak Alia. Mungkin kekurangannya yaitu tadi dari botnya itu seperti monster ya. Jadi kemarin juga sempat saya cari yang tapi nggak tahu ada apa enggak kemarin Pak yang model human atau manusia buatnya kemarin. Untuk botnya kemarin saya sempat ngecek belum belum tersedia, Pak. tersedia, Pak. Namun Belum tersedia. namun aplikasi Aplikasi Sandbox Sandbox ini ini bertemakan fantasi, Pak. Jadi kalau misalkan ada makhluk yang selain manusia atau Android, itu menurut saya lebih bervariasi. Misalkan kayak peri itu ada nggak yang lebih mendekati fisik manusia? Sepertinya belum, Pak. Belum ada. Iya. Oh, ya. Mungkin dari saya itu saja, bisa dilanjut Amin atau silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aisyah sama ini yang kerjakan sendiri yang di ID-nya yang Sandbox-nya yang kerjakan Mbak Aisyah atau Mbak Karisma. Gimana nih? Dalam rancangan desain desain floor plan itu saya yang metaverse-nya sendiri. Kemudian saya juga dibantu untuk tata ruang serta peletakan bot dan karakternya itu saya dibantu oleh saudara Anissa dan Karisma serta dalam proses wawancara saya juga dibantu oleh saudara Anissa dan Karisma. Dengan infonya banyak di Alia. Gini, kan yang saya lihat yang paling penting nanti tadi dari desainnya eksekusi sendiri gitu ya, itu antara objek, antara ruangan dengan pemain ya, cek dari karakter yang ada, warnanya agak dibedakan ya, bukan senada ya, kan sulit, kayaknya perlu dibuat kita kontras atau apa, tampilannya lebih menarik, karena Sandbox itu kan dan basicnya Minecraft ya, jadi ya mungkin tapi menariknya Sandbox itu sudah dalam bentuk ya. Kalau itu nanti ikut nantinya kan yang menggunakan kan ada poin ya, ada ininya yang akan masuk ya. Kalau ada yang menggunakan itu sudah di-upload gitu lah ya. Mohon maaf Pak, diulangi lagi pertanyaan tadi. Nanti kan ya. Game kita kan kategorinya ada education ya. Nah, ini sudah di-upload, di-posting di blockchain-nya. Untuk mempostingnya sendiri belum Pak, karena
karena untuk mempublikasikan satu petak di sandbox ini tuh terbilang mahal dan belum ada hari ini biayanya, Pak. Dan karena memang perpustakaannya juga berfungsi secara penuh, jadi kami juga belum berani mempublikasikan kepada publik seperti itu sih, Pak. Nah, artinya bukan tinggal isi aja ya sebenarnya. Ya nggak apa-apa sebenarnya sambil jalan dibenahi. Karena itu menarik ya. Jangan dilihat ininya, jangan dilihat ini masih belum ya. Tapi untuk yang profit itu hal-hal unik itu yang akan dicari orang. Uniqueness-nya itu loh yang akan berubah. Itu aja kalau yang dalam pikiran saya. Jadi dari uniqueness itu yang akan menjadi bisa dilihat orang atau orang. Ya kan memang materinya kan masuk ya, isi dan itu kan bisa dicarikan yang memang biayanya misalkan jangan sampai yang akan sementara ya. Kalau sudah rame baru cari yang ada duitnya. Terus kemudian kalau untuk misalnya tadi use case-nya ya tadi kan ada use case kan, use case-nya tadi didetailkan lagi. Kan di situ ada user, ada admin, kemudian kalau misalkan ada satu lagi usernya ditambah misalkan yang melayani dan posisi ada di mana itu bisa dijaga lagi nanti nilainya akan lebih menarik, akan lebih kelihatan. Tapi kan hanya dua aja yang saya lihat itu. Ya itu hanya dua aja. Nanti akan dibuat lebih menarik digambarkan lewat sini. Mungkin untuk memperhaluskan sebagai skenario-nya kelihatan. Kalau yang saya lihat skenario-nya tadi hanya ditampilkan dalam sebelum use case tadi apa? Apa tadi flowchart ya? Sebelum use case tabel Tadi di slide tadi kan ada tabel fungsional. apa? Tabel kebutuhan fungsional. Nah, itu kan sebelum ada tabel fungsional. Dibuat skenario-nya penting. Jadi skenario itu kan menceritakan bagaimana mulai awal sampai akhir. Targetnya apa? Itu akan apa skenario-nya bisa dibuat dalam bentuk diagram atau dinarasikan juga nggak ada masalah. Karena indikatornya adalah indication. Jadi harapan kita dari RKM itu bisa semester 7 Pak. Nah, itu bisa diangkat ke ya. Misalkan tadi menggunakan sandbox, mungkin ada yang fokus ke sandbox-nya, nanti dikembangkan lebih baik lagi untuk diwujudkan dan bisa di-upload. Terus ada yang mengembangkan lagi dengan yang tool yang menggunakan untuk game itu sendiri saya bukan banyak kan namanya selain game ada Unity ada apa ya kan dikembangkan yang lebih smooth. Kalau Unity bisa dibikin ininya apa objeknya lebih kelihatan nggak kotak-kotak ya, lebih agak dan nah nanti satunya mau gunakan apa itu kan sudah menjadi tugas akhir dan nggak mungkin cari tugas akhir lagi. Dan jangan lupa ini
ini hasilnya akan dipublikasikan di mana? Kalau punya diminta publikasi ya. Gimana? Apa? Hah? Gimana? Di apa? Oh, di jurnal prodi. Stek. Oh iya. Apa sih katanya tadi nggak denger gua? Ya, kalau misalkan minimal di jurnal prodi. Oh iya. Iya. Tapi kalau bisa keluar, nanti kita coba fasilitasi untuk bisa ditukar dengan universitas yang lain. Ya, Pak. Kita akan fasilitasi. Oke, nah, itu aja. Jadi yang saran saya agar sudah selesai. Kita berharap di sini kan semester 7 sudah selesai, alhamdulillah. Ya. Terima kasih nih banyak. Baik, saya mendengar. Terdengar Bu. Ya, yang pertama saya ucapkan adalah apresiasi ya atas upaya dan proses yang sudah dilakukan oleh bisa saya dan ya mungkin ada sedikit sekali masukan dari saya atau pertanyaan melihat dari metode itu kan metode kualitatif ya, metode kualitatif, kemudian ada wawancara yang dilakukan kepada mahasiswanya itu mahasiswa mana, siapa mahasiswanya, kemudian inti dari pertanyaannya apakah sudah ada di draft laporan atau belum, kemudian indikator yang digunakan untuk wawancara apakah sudah ada juga di laporan. Ya, Cik. Itu saja dulu. Bisa. Misi Ibu izin menjawab. Jadi untuk Ya, Anissa suaranya kurang kencang. Coba. halo, sudah Bu. Ya, sudah lumayan terdengar. Jadi untuk metode penelitian kami Kita kan ulang lagi suaranya. Gimana kalau tidak pakai aja? Aku pakai ini gua. pakai penyalian dulu ya Bu. Oh boleh. Oh kalian lagi PPL bareng ya Iya. di SMK mana? SMK? SMA Negeri 3 Jakarta. Oh. Keren. Lucu banget. Dah. Nggak usah pakai. Saya izin menjawab Bu. Jadi untuk metode kan kan saya kami mewawancarai mahasiswa. Jadi indikator pertanyaannya sudah ada di laporan. Jadi Jadi yang kita tanyakan kurang lebih seperti pengertian perpustakaan metaverse, perbedaan perpustakaan digital biasa dengan perpustakaan metaverse, kemudian kekurangan dan kelebihannya perpustakaan metaverse yang telah kita buat, dan yang terakhir tentang mungkin saran dan masukan dari informan kepada perpustakaan metaverse yang telah kita buat. Oke, mengapa pertanyaannya seperti itu? Kalau saya kira gitu ya, pertanyaan yang ditanyakan mahasiswa itu terkait dengan persepsi mereka terhadap dunia perpustakaan digital berbasis teknologi. Kalau saya nanya itu, kemudian dari hasil wawancara kalian membuka sebuah rancangan, kemudian menghasilkan prototype. Saya kira begitu. Jadi mungkin kalau pendapat pribadi saya gitu ya, saat kalian ingin merancang sebuah prototype itu kan dianalisa dulu kebutuhannya.
Jadi saya kira yang ditanyakan kepada mahasiswa itu adalah analisa kebutuhan terkait dengan pengembangan atau rancangan perpustakaan digital berbasis metaverse ini. Tetapi tidak sampai situ ya. Oke. Nah, mungkin itu. Kenapa, Anita? Belum sampai sini. Oke, jadi nah itulah misal nanti untuk topik ini, jadi ketika kalian ingin menggunakan yang lebih baik itu ada gitu. Jadi tidak perspektif kalian sendiri, jadi melibatkan orang lain, baik itu mau menggunakan wawancara atau menggunakan kuesioner. Nah, dari situ analisis kebutuhannya apa, kemudian dirancanglah sebuah prototype gitu yang sesuai mungkin dengan kebutuhan mahasiswa. Ini mahasiswanya mahasiswa mana ya yang kalian wawancara? Yang domisili Jakarta. Kebetulan yang kami wawancara itu rata-rata mahasiswa domisili di Jakarta Utara. Oke, di Jakarta Utara. Mahasiswa prodi apa saja atau kampus mana? Beda-beda tuh ada dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Semarang, UNS, ada Universitas SOU. Itu pencarian informannya teman kalian sendiri atau gimana? Kriteria untuk mendapatkan informan. Untuk kriteria untuk mendapatkan informan kami cari informan yang suka bermain game. Dari mana mencarinya? dari teman kita sendiri. Oh, oke gitu ya. Jadi karena ilmiah gitu ya, nah ini untuk masukan ya ke depannya. Jadi seperti pemilihan informan, pemilihan responden gitu ya, itu memang harus berdasarkan ya asas-asas ilmiah ya, asas metodologi ilmiah. Saya kira itu. Kemudian tadi saya tertarik ketika dalam dunia metaverse itu ada apa ya, orang gitu ya yang ingin meminjam buku, kemudian bisa buku diklik gitu ya. Nanti si bukunya bisa dibaca. Harusnya segitu, karena fitur data tersedia, jadi nggak bisa. Jadi Itu harusnya seperti itu pengennya, cuma kayak fiturnya aja kurang kayak dari aplikasinya sendiri belum ada fitur yang kayak gitu. Oh gitu. Oke, kalau cukup itu saja dari saya. Selamat sudah sampai tahap seminar hasil ini dan Amin. Makasih Bu. Nanti buat izinkan saya menutup dengan pantun juga, kata saya tadi membuka dengan pantun. Kalau makan dengan tamunya, jangan suka makan terasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian terima kasih. Assalamualaikum. screenshot tadi. iya sudah screenshot ya. Ya boleh. Itu spontanitas. Gila. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat ya. Ibu terima kasih. Makasih Bu. Udah selesai. Recording stopped.